Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12/4 akan memaparkan materi analisis data bivariat untuk memenuhi tugas matematika umum kelas 12 yang diampu oleh Ibu Dian Novalia Adi SPD. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Aisyah nomor absen 2, Almara nomor absen 5, Arvina nomor absen 6, Doni nomor absen 10, Ersta nomor absen 12, dan Fatia nomor absen 14. Langsung saja kita masuk ke materinya. Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan satu variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Kami mengambil contoh sampel data hubungan antar jarak rumah ke sekolah yang dengan waktu tempuhnya kami kumpulkan dari responden yang dianalisis ke dalam tabel bivariat sebagai berikut. Siswa A menempuh jarak sejauh 1 km dengan waktu 5 menit. Siswa B menempuh jarak sejauh 1,8 km dengan waktu 6 menit. Siswa C menempuh jarak sejauh 8 km dengan waktu 20 menit. Siswa D menempuh jarak sejauh 9 km dengan waktu 25 menit. Siswa E menempuh jarak sejauh 3 km dengan waktu 10 menit. Siswa F menempuh jarak sejauh 2 km dengan waktu 7 menit. Data tersebut kami analisis dalam bentuk diagram pencar sebagai berikut. Dengan variabel bebasnya yaitu jarak rumah ke sekolah, variabel terikatnya yaitu waktu tempuh, tren datanya linear dan berkorelasi positif, serta berpengaruh terhadap semakin jauhnya jarak rumah ke sekolah atau variabel X, maka waktu tempuhnya variabel Y semakin besar. Dari data tersebut akan dicari persamaan garis regresinya dengan menghitung jumlah HG yang dikuadratkan dan HG dikali YI. Dari perhitungan tersebut diperoleh tabel dengan nilai N sebesar 6, sigma X sebesar 24,8, sigma YI sebesar 73, sigma YI kuadrat sebesar 162,24, atau sigma YI dikali YI sebesar 444,8. Dari data yang telah diketahui, kita akan mencari nilai A dan B untuk menentukan persamaan garis regresi. Untuk menentukan nilai B, dihitung dengan rumus yang mengalikan nilai N dengan sigma XI dikali YI, kemudian dikurangi dengan sigma XI yang dikalikan dengan sigma YI, kemudian dibagi dengan nilai N yang dikalikan dengan sigma YI kuadrat, lalu dikurangi dengan sigma YI yang dikuadratkan. Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai B sebesar 2,40. Untuk mencari nilai A, terlebih dahulu kita mencari nilai rata-rata keseluruhan X dan Y, atau bisa juga disebut X bar dan Y bar, di mana diperoleh nilai X bar sebesar 12,17, nilai X bar sebesar 4,13. Hasil nilai X bar dan Y bar inilah yang kita gunakan untuk mencari nilai A dengan substitusi kebersamaan A, sehingga diperoleh nilai A sebesar 2,26. Nilai A dan B yang telah kita peroleh, kita substitusi kebersamaan garis regresi yang disimbolkan dengan Y atau B sama dengan A plus B kali X, dan diperolehlah persamaan garis regresinya yaitu Y atau B sama dengan 2,26 plus 2,40 X. Persamaan garis regresi tadi kita gunakan untuk menghitung nilai interpolasi dan ekstrapolasi data. Nilai interpolasi merupakan perkiraan nilai dalam rentang data yang telah diketahui. Misalnya, kita substitusi nilai X sama dengan 2 ke persamaan garis regresi, dan akan diperoleh nilai interpolasinya yaitu 7,6. Angka ini masih relevan dengan yang ada di dalam tabel data. Sedangkan nilai ekstrapolasi merupakan perkiraan nilai di luar rentang data yang diketahui. Dalam kasus ini, kita bebas memasukkan nilai X berapapun asalkan tidak diketahui dalam tabel X. Misalnya, kita akan substitusi nilai X sama dengan 10 ke persamaan garis regresi, di mana akan diperoleh nilai ekstrapolasinya
sebesar 26,26. Angka ini tidak ada di dalam data, jadi peran ekstrapolasi adalah untuk memperkirakan nilai selanjutnya. Kita akan menghitung nilai koefisien korelasi menggunakan metode Pearson. Sebelumnya, kita membuat tabel dengan tambahan kolom untuk nilai XI yang dikuadratkan, nilai YI yang dikuadratkan, serta nilai XI dikali YI. Dari tabel diperoleh nilai sigma XI kuadrat sebesar 162,24, nilai YI kuadrat sebesar 1235, serta nilai XI dikali YI sebesar 444,8. Dari data yang telah dihitung di tabel, kita akan mencari nilai koefisien korelasi yang dilambangkan dengan R kecil. Nilai R kecil diperoleh dari nilai N dikali sigma XI YI dan dikurangi dengan nilai N yang dikali sigma XI dikali sigma YI. Kemudian dibagi dengan menggambarkan nilai N yang dikali dengan nilai sigma XI kuadrat dan dikurangi dengan hasil kuadrat sigma XI. Dilanjutkan dengan mengalihkan hasil akar dari nilai N yang dikali dengan nilai sigma YI kuadrat dan dikurangi dengan hasil kuadrat sigma YI. Dari penghitungan tersebut diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,9940, di mana nilai lebih besar dari 0 sehingga variabel X dan Y berkolerasi positif yang membuktikan bahwa semakin jauh jarak rumah ke sekolah, waktu tempuh juga semakin lama. Nilai R sama dengan 0,9940 terletak di interval yang berada di lebih besar sama dengan 0,8000 dan lebih kecil dari 1,000. Demikian variabel X dan Y berkolerasi sangat kuat. Terakhir, kita akan mencari nilai koefisien determinasi yang dilambangkan dengan R besar kuadrat. Untuk memperoleh nilai koefisien determinasi, kita perlu menghitung nilai R kecil yang dikuadratkan kemudian dikalikan dengan 100%. Dari penghitungan tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 98,8%. Jadi pengaruh jarak rumah ke sekolah terhadap waktu tempuh sebesar 98,8%, sedangkan variabel lain berpengaruh sebesar 1,2% yang diperoleh dari mengurangkan nilai 100% dengan koefisien determinasi. Demikian materi yang kelompok kami sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.